Banjir kartu merah, Meksiko bungkam Afrika Selatan di laga pertama Piala Dunia. Sekira guncang Piala Dunia 2026. Gemuruh Mexico City bikin Piala Dunia makin istimewa. Madrid resmi umumkan Mourinho. Here we go, Bernardo Silva merapat ke Bernabeu. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Meksiko versus Afrika Selatan, banjir kartu merah, El Tricolor menang. Laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan banjir kartu merah. Namun, El Tricolor berhasil menuntaskannya sebagai pemenang dengan skor 2-0. Kedua gol Meksiko dicetak oleh Julian Quinones di menit ke-9 dan Raul Jimenez di menit ke-67. Start sempurna buat tuan rumah untuk melangkah jauh di Piala Dunia. Malangnya nasib Sitole. Gelandang Afrika Selatan, Sepelo Sitole, mengalami kemalangan di Piala Dunia 2026. Setelah bikin blunder yang berujung gol, pria berusia 27 tahun itu diganjar kartu merah di menit ke-50. Afrika Selatan lantas sangat kopong dan mendapatkan banyak tekanan dari Meksiko. Mereka pun harus puas mengakui keunggulan tuan rumah. Top skor Liga Arab Saudi yang ukir sejarah. Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai dan nama Julian Quinones langsung masuk buku sejarah. Penyerang timnas Meksiko itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada turnamen terbesar sepak bola dunia edisi 2026. Gol itu terasa semakin spesial karena Quinones datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal luar biasa. Pemain naturalisasi Meksiko kelahiran Kolombia tersebut berstatus sebagai top skor Liga Pro Arab Saudi musim 2025-2026. Gilberto Mora mencetak sejarah. Pada usia 17 tahun 240 hari, Mora resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain termuda asal Meksiko dan kawasan Amerika Utara yang pernah tampil di ajang Piala Dunia. Pencapaian ini menjadi bukti dari bakat, kerja keras, dan perkembangan pesat yang telah ditunjukkan oleh sang pemain muda dalam beberapa tahun terakhir. Shakira bikin Stadion Azteca berguncang. Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan upacara pembuka spektakuler di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion bersejarah tersebut menjadi pusat perhatian dunia sebelum laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan digelar. Di antara banyak bintang yang hadir, penampilan Shakira menjadi momen yang paling menyita perhatian. Penyanyi asal Kolombia itu sukses membuat suasana stadion bergemuruh lewat aksi panggungnya yang energik. Meksiko buat Piala Dunia makin bergelora. Kota Meksiko menghadirkan atmosfer luar biasa pada hari pembukaan Piala Dunia. Ribuan pendukung memenuhi jalanan dan stadion dengan semangat yang membara, menciptakan suasana yang mencerminkan kecintaan besar masyarakat Meksiko terhadap sepak bola. Energi, warna, dan antusiasme yang ditunjukkan para supporter menjadikan momen pembukaan turnamen terasa semakin istimewa. Real Madrid resmi umumkan kembalinya Jose Mourinho. Real Madrid resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih anyar. Juru taktik asal Portugal itu kembali setelah berpisah 13 tahun lalu. Mourinho akan mulai bekerja pada 13 Juli mendatang, yang bertepatan dengan hari pertama pramusim. Ia ditebus harga 15 juta euro dari Benfica, sebab masih terikat kontrak hingga 2027. The Special One akan menangani Los Blancos hingga 2029.
Here we go, Bernardo Silva merapat ke Bernabeu. Bernardo Silva selangkah lagi menuju Real Madrid. Gelandang Portugal itu dikabarkan telah menerima tawaran kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan dari Los Blancos. Madrid bahkan sudah mengirimkan kontrak resmi untuk segera ditandatangani. Sementara Jose Mourinho disebut sangat menginginkan kehadirannya. Bernabeu bersiap menyambut bintang baru. Maroko kehilangan 2 pemain penting. Timnas Maroko mendapat kabar buruk jelang turnamen besar. Abde Ezzal Zaouli dan Nayef Aguerd dipastikan tidak dapat memperkuat tim karena cedera yang mereka alami. Kehilangan 2 pemain penting tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Maroko. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Marouane Sadane dan Amine Sbaye resmi dipanggil sebagai pengganti. Kini mereka siap mengambil kesempatan dan membantu tim di panggung internasional. Marcos Senesi gantikan Balerdi di Argentina. Marcos Senesi langsung mendapatkan kabar spesial setelah resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. Bek asal Argentina itu dipanggil oleh Lionel Scaloni untuk menggantikan Leo Balerdi yang absen. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa performa dan kualitas Senesi masih mendapat kepercayaan penuh dari tim pelatih Albi Celeste. Setelah memulai petualangan baru di London Utara, kini Senesi berkesempatan menunjukkan kemampuannya bersama timnas Argentina di panggung internasional. Los Blancos mulai bangun tim impian. Real Madrid ternyata belum selesai bergerak di bursa transfer. Jose Mourinho dikabarkan mengadakan pertemuan dengan petinggi klub untuk membahas tambahan pemain baru setelah kedatangan Konate dan Dumfries. Los Blancos disebut masih ingin mendatangkan setidaknya 2 hingga 3 pemain lagi sebelum musim dimulai. Fokus utama Mourinho saat ini adalah menambah 1 bek tengah berkualitas dan seorang gelandang yang mampu meningkatkan kreativitas serta keseimbangan tim. Omar Artan siap pimpin laga Piala Super Eropa. Kisah Omar Artan akhirnya mendapat akhir yang manis setelah gagal bertugas di Piala Dunia karena tidak bisa memasuki Amerika Serikat. Wasit asal Somalia itu kini mendapat kesempatan besar untuk memimpin laga Piala Super Eropa pada bulan Agustus. Bagi banyak penggemar Somalia, Artan telah menjadi simbol ketekunan dan semangat pantang menyerah. Kini ia kembali untuk membuktikan kualitasnya sebagai salah satu wasit terbaik Afrika. City bergerak cepat amankan masa depan Gvardiol. Manchester City semakin percaya diri untuk mengamankan masa depan Joško Gvardiol. The Citizen dikabarkan sedang memproses kontrak baru untuk bek asal Kroasia tersebut dan optimistis kesepakatan akan segera tercapai. Gvardiol sendiri tetap jadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub. Di tengah situasi ini, Real Madrid disebut masih memantau sang pemain karena kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Namun City bertekad mempertahankan salah satu aset terbaik mereka. Luis Enrique siapkan langkah besar untuk Koundé. PSG dikabarkan menjadikan Jules Koundé sebagai salah satu target utama pada bursa transfer musim panas ini. Luis Enrique ingin memperkuat kedalaman skuad khususnya di sektor bek sayap dan melihat Koundé sebagai pemain yang mampu memberikan kualitas serta fleksibilitas di lini pertahanan. Dengan Achraf Hakimi dan Nuno Mendes yang sudah menjadi andalan, kehadiran Koundé diyakini akan membuat pertahanan PSG semakin solid untuk bersaing di semua kompetisi. Portugal punya Cristiano Ronaldo problem.
Portugal akan memasuki Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara. Meski begitu, seperti yang sering terjadi dalam 2 dekade terakhir, pembahasan tentang Portugal hampir selalu kembali kepada satu nama, Cristiano Ronaldo. Bagi Martinez, tantangan terbesar mungkin bukan lagi menentukan apakah Ronaldo harus bermain atau tidak. Tantangannya adalah menemukan formula agar Portugal tetap mampu mengalahkan tim-tim terbaik dunia dengan Ronaldo sebagai bagian penting dari sistem tersebut. Anthony Gordon ungkap alasan suka ambil penalti. Anthony Gordon membuktikan dirinya sebagai salah satu pengambil penalti terbaik Inggris dengan menembakkan tendangan penaltinya ke sudut kiri atas gawang dalam kemenangan atas Costa Rica di laga persahabatan. Dia mengungkapkan tekadnya untuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang membuat gol dari titik penalti karena penendang penalti reguler Harry Kane sudah digantikan. Tottenham enggan jual Marchistel. Tottenham dikabarkan enggan menjual salah satu winger mereka, Marchistel, yang diminati oleh rival Premier League, Bournemouth, di musim panas ini. Spurs dikabarkan enggan melepas sang pemain dengan transfer permanen dan manajer mereka telah mengisyaratkan pilihannya untuk mempertahankannya sebagai bagian dari proyek jangka panjangnya, meski pilihannya tidak lantas menepis kemungkinan menjualnya jika ada tawaran yang sesuai data. Vardy bicara kesulitannya di Italia dan Cremonense. Jamie Vardy bersiap kembali ke Inggris setelah menjalani musim 2025-2026 bersama Cremonense dan tidak berniat kembali ke Italia. Sambil berbicara berbagai kesulitan yang ia alami saat mencoba peruntungan karir baru di negeri pizza. Masalah Vardy di Italia ternyata tidak hanya berkaitan dengan keluarga. Penyerang veteran Inggris itu juga sangat kritis terhadap cara klub-klub di Italia berlatih, serta mengeluhkan besarnya pengaruh direktur olahraga terhadap urusan tim. Alvaro Arbeloa masuk radar klub Premier League. Real Madrid telah mengumumkan kepergian pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Meski berpisah, Alvaro Arbeloa sudah dipantau beberapa tim Eropa. Menurut The Athletic, ia telah melakukan pembicaraan dengan klub Liga Primer Fulham yang memiliki lowongan setelah Marco Silva pergi. Bahkan ia juga diisukan akan mengisi pelatih kepala Benfica. Kesempatan untuk melatih di Premier League kemungkinan besar akan sangat menarik baginya. Jadi jika ada tawaran untuk mengambil alih Craven Cottage, ia pasti akan langsung menerimanya. Posisi CEO Juventus dievaluasi di tengah rapat penting. Juventus tengah mempertimbangkan masa depan Damien Comolli sebagai CEO setelah baru 1 musim menduduki posisi penting di klub Turin tersebut. Hal ini terjadi setelah Comolli dan pelatih kepala Luciano Spalletti bertemu dengan pemilik klub John Elkann. Spalletti meminta lebih banyak pengaruh dalam keputusan transfer Juventus. Klub tampaknya bersedia memberikan jaminan tersebut meski tidak berarti Comolli harus meninggalkan posisinya. Ia hanya perlu berkolaborasi lebih erat dengan Spalletti. Vinicius Junior bisa membawa pulang Piala Dunia. Pemain sayap Barcelona Rafinha menyatakan keyakinan yang sangat besar terhadap bintang Real Madrid Vinicius Junior dan dirinya sendiri untuk membawa Brazil meraih gelar juara Piala Dunia ke-6 mereka musim panas ini. Berbicara dari markas latihan tim nasional menjelang turnamen 2026, penyerang tersebut menyoroti perpaduan krusial antara pemain muda dan berpengalaman yang diperlukan untuk meraih kesuksesan saat mereka berupaya mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung sejak 2002.
Yamal cuma sekali jadi starter di fase grup Piala Dunia. Timnas Spanyol dikabarkan hanya akan sekali memainkan Lamine Yamal sebagai starter di fase grup Piala Dunia 2026. Meski kondisinya terus membaik, Spanyol tidak ingin mengambil resiko. Langkah hati-hati ini sengaja diambil oleh tim medis dan kepelatihan guna menjaga kebugaran serta mencegah kambuhnya cedera sang pemain selama turnamen berlangsung. Kehadiran Lamine Yamal di skuad Piala Dunia 2026 memang sangat dinantikan oleh publik. Real Madrid pupus harapan untuk menggait Vitinha. Upaya Real Madrid untuk memperkuat lini tengah mengalami kemunduran signifikan. Hal ini setelah Jorge Mendes secara efektif menepis kemungkinan João Neves atau Vitinha meninggalkan Paris Saint-Germain musim panas ini. Pesan tersebut tidak menyisakan ruang untuk interpretasi karena PSG tidak berniat untuk membahas tawaran untuk kedua pemain tersebut. Sementara kedua pemain tersebut sepenuhnya berkomitmen untuk melanjutkan karir mereka di Paris. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!